Medan yang terkasih. Jumpa lagi dalam pendalaman kitab suci di bulan kitab suci nasional atau biasa disingkat dengan BKSN. Minggu yang lalu kita telah mendalami subtema yang kedua, yakni sejahtera secara jasmani dan rohani. Dalam pertemuan yang ketiga ini, kita akan mendalami subtema yakni menjadi pribadi yang berkembang. Kutipan kitab suci yang akan kita renungkan dikutip dari Injil menurut karangan Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti permenungan subtema yang ketiga. Mari kita mengawali pendalaman kitab suci ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah melindungi kami sampai saat ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami, agar mampu memahami sabda-Mu yang dapat kami jadikan pedoman dalam hidup kami, dalam mengembangkan diri dan mewujudkan keluarga sejahtera. Ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil karangan Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang kita dengar, Yesus mengisahkan perumpamaan tentang talenta. Untuk kita ketahui, pada masa perjanjian baru, talenta adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Artinya, 1 talenta harus diupayakan dengan kerja selama 6.000 hari, atau sekitar 16,5 tahun. Jika gaji 1 hari sebesar 100.000 per hari, maka 6.000 dinar sama dengan 600 juta rupiah. Sungguh waktu yang cukup lama. Dalam perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus, ditampilkan tentang tuan yang memberikan talenta kepada 3 hambanya, masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta menurut kesanggupannya. Hamba yang memperoleh 5 talenta menjalankan uangnya dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang memperoleh 2 talenta menjalankan uangnya dan memperoleh laba 2 talenta. Hamba yang memperoleh 1 talenta menguburkan talentanya di dalam tanah sehingga tidak memperoleh laba. Hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta dipuji dan diberi tanggung jawab yang lebih besar, dan diikutkan dalam kebahagiaan tuannya. Sementara hamba yang mendapat 1 talenta dimarahi dan dihukum, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sangat menyedihkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika ditanya, hamba yang mana yang harus kita teladani? Dari antara ketiga hamba yang harus diteladani, yakni hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta, karena mereka mau dan berani mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan hamba yang mendapatkan 1 talenta tidak baik untuk diteladani,
karena ia takut mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya. Mengelola dan mengerjakan talenta-talenta itu adalah ujian apakah mereka layak untuk mendapatkan atau dipercayakan perkara-perkara yang besar. Yang dituntut bukanlah angka, karena mereka diberi sesuai kemampuan masing-masing. Dua hamba yang pertama menunjukkan kualitas diri mereka, bahwa mereka adalah hamba-hamba yang baik dan setia, yang menghasilkan talenta sejumlah kemampuan mereka. Sejumlah talenta yang dipercayakan ini bukanlah berbicara mengenai uang atau harta semata-mata, melainkan tentang kesetiaan dalam pelayanan hamba-hamba tersebut kepada Tuhan mereka. Kedua hamba itu bertanggung jawab dan setia melakukan apa yang dipercayakan tuannya kepadanya. Mereka dipuji karena mereka melakukan tanggung jawab dengan baik untuk mengembangkan talenta tersebut. Dalam mengembangkan talenta dibutuhkan kerja keras, kesetiaan, komitmen, dan tidak takut menghadapi risiko gagal, diejek, dan lain-lain. Pada akhirnya mereka mendapatkan pujian, pengakuan dari Tuhan pemilik talenta itu. Tapi hamba yang ketiga tidak berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh hamba yang pertama dan kedua. Justru ia pergi untuk menggali lubang untuk mengubur talenta itu karena takut akan resiko. Hamba ketiga mendapat hukuman dari tuannya, yakni dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara-saudari, kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita berbeda-beda, dan Tuhan menghendaki agar apa yang ada dalam diri kita dikembangkan demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan kita. Agar kita berkembang, kita harus belajar dan berupaya dan tidak takut pada risiko. Kita berusaha untuk berbuat dan bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan kepada kita, baik waktu, kemampuan, dan sebagainya. Dan secara khusus dalam keluarga untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Salah satunya adalah kemampuan mengelola keuangan. Bagaimana kita mencari dan menggunakan uang yang ada demi terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita membangun niat yang akan kita kerjakan sebagai buah dari perenungan kita melalui pertanyaan refleksi ini. Yang pertama, kemampuan yang manakah dari diri Anda yang dapat Anda kembangkan? Yang kedua, bagaimana cara Anda mengelola keuangan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini sehingga tetap dapat menciptakan kesejahteraan dalam keluarga Anda? Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu selama pendalaman ini. Lewat sabda-Mu yang kami renungkan hari ini, Engkau mengajari kami bahwa kami harus mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kami masing-masing, agar terciptalah kesejahteraan hidup bagi keluarga kami. Bantulah kami mengamalkan sabda-Mu, khususnya dalam melaksanakan niat-niat baik kami
yang akan kami wujudkan di dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.